insya Allah nanti setelah Ramadan kita gas untuk ibadah sedikit. Perbedaan itu indah kalau kita Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi kulli sholihat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sahlan wa ja'alna sahlan wa anta tajalul lazina idza syi'ta sahlan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Para warga sadayana dana ramang sadayana alhamdulillah sara rehat. Para warga sadayana sehat alhamdulillah sehat. Saha nu nyahatkeun urang sadayana teh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah menyahatkeun urang sadayana? Yakin sanes bupati, sanes kepala desa, sanes anggota dewan, sanes tapi satunya kurang sadayana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan tepangna urang sadayana ieu Allah ridho janten jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lajeng mudah-mudahan tepangna ayeuna janten kemanfaatan anu nyanak berkah kangge urang sadayana. Lajeng mudah-mudahan janten momentum penggugur dosa kalau di sadayana. Amin. Alhamdulillah abdi setepang di kadieu karena terakhir kapungkur diskusi agama di dieu teh kitu. Santai can ditutup abdi nyungkeun ka Allah, ya Allah kirim deui abdi ka dieu hoyong patepang adi nu kegiatan anu saya anu mulia. Alhamdulillah karena Allah kabul. Itu bukti bahwa Allah teh aya. Itu bukti bahwa Allah teh ngurus urang dan itu bukti bahwa Allah paling berhak kangge disembah. Gitu kan ya. Segala rupis punten. Shalawat dan salam sudah seyogianya kita curahkan selalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini yang saya tahu ya, umat Islam itu tidak ada yang menyembah sapi, batu, kobra, menyembah Nabi gitu kan. Nah ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah ibu bapak begini, saya izin kepada sesepuh-sesepuh semua di desa kita ini di Langgonsari ya maksudnya Langgonsari jadi hapunten bisi teh biasa salami kumargi abi kegiatan sosialisasi perda tadi teh kadang naik jam 8 abi melepat abi syutingna telat, tapi insya Allah mudah-mudahan biasa diskusi banyak hal terkait persiapan kita kangge Ramadan. Abi izin wios bahasa Indonesia kumargi direkam kita sok dipotong-potong di media sosial. Jantan ame aya orang Madura nu nonton ngertos di rumah. Oke, alhamdulillah. Saya mau ngajak tafakur dulu deh terkait hari ini. Sebentar tuh. Oke. Semua yang duduk di sini semua mau panjang umur? Mau umurnya panjang, mau Bapak? Alhamdulillah. Ada yang nggak mau? Semuanya mau ya? Semuanya mau panjang umur. Pertanyaan selanjutnya, 300 tahun cukup? Ada yang mau jadi lansia 300 tahun? Aku darullah Bapak jawabannya kayaknya kompak gak mau ya. Ngapunten, ambil ini sebagai pelajaran. Sepanjang saya keliling di Kabupaten Bandung di desa-desa, saya menanyakan pertanyaan yang sama. Ibu bapak mau nggak umurnya panjang? Semuanya jawab mau. Tapi ketika ditanya
300 tahun cukup? Semuanya jawab, gak mau. Kenapa? Kelamaan Pak Agung. Itu secara fitrah kita tahu dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal, betul? Dunia ini cuma sementara, paling 60 tahun, 70 tahun, yang selama-lamanya mah akhirat. Kita secara fitrah itu tahu, punten, kampung halaman kita bukan Pamengpeuk, bukan Garut, Tasik, Jakarta, Jawa Tengah, bukan. Tapi secara fitrah kita tahu bahwa kampung halaman kita adalah kampung halamannya Nabi Adam alaihissalam. Di mana itu? Surga. Makanya kita gak mau lama-lama di dunia, Bapak. Kita akan meninggal. Yang sayangnya mohon diingat, mati nih ya, mati maut gak perlu tua, mati gak perlu sakit-sakitan, mati bisa kapan saja, betul? Nah makanya selalu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mati wafat yang husnul khotimah. Nah semoga kita semua di sini panjang umurnya, bagus amalnya, wafatnya husnul khotimah, panjang dalam keberkahan ya, seperti itu. Nah bicara kematian, saya yakin yang duduk di sini semua pasti ngarepnya sama, pasti punya harapan yang sama, yaitu berjumpa dengan bulan Ramadan, betul? Tapi siapa yang jamin Anda bisa bernafas di tanggal 1 Ramadan? Siapa yang jamin, Bu Pak? Gak ada. Jangan GR dulu, mentang-mentang Anda pejabat, anggota dewan, saya bisa ngejamin nanti tanggal 1 masih hidup. Ada saya mah sehat, berotot, jag kuat. Siapa yang bisa jamin? Sekarang Bu Pak lagi zamannya mati mendadak. Punten. Banyak kejadian mati mendadak yang harusnya kita jadikan pelajaran. Dan kita seyogianya terus mengingat kematian. Akhirul hadimil ladati al-maut. Perbanyaklah mengingat penghilang kelezatan itu maut. Nah, seperti itu. Jadi mari kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan sampai tamat dan beramal dengan maksimal, Bapak. Nah, agar menjadi penyemangat supaya kita lebih semangat berjumpa dengan bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan beberapa keutamaan tentang bulan Ramadan. Ibu Bapak, Anda harus berbahagia ketika Anda akan menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada satu fadilah di bulan Ramadan yang saya sangat suka sekali dan ingin saya sampaikan kepada semuanya. Apa itu? Bulan Ramadan adalah bulan bergugurnya dosa. Sebentar, apa untungnya gugur dosa? Ibu lebih senang digugurkan dosa dikasih mobil Alphard ke saya. Dua-duanya punya, caranya. Bentar, begini, saya melihat di Kabupaten Bandung, di Provinsi Jawa Barat, Bapak. Ibu, Bapak, ada yang tahu nggak berita yang saya sampaikan? Maka ngisan jurnalis, sehingga enak tahu. Ada yang tahu nggak tahun kemarin di Indonesia, di sekitar Jawa Tengah kalau tidak salah, ada istri memborgol suaminya di tangga. Ini kisah nyata. Habis diborgol, disiram bensin. Habis disiram bensin, dilempar api, kebakar. Tahu nggak kisah itu? Ada di berita. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara judi online. Maka yang judi online yang itu harus segera ditinggalkan. Kisah yang kedua di Indonesia, Pak, ini bukan cerita zaman jahiliyah Nabi. Di Indonesia tahun kemarin 2023, suami bakar istri, bakar suami. Jadi ayah wantu ngaduruk suami, nah udah bilang tau ngayongnya, harusnya kan makannya stres gitu. Nah itu satu, bakar suami gara-gara ekonomi, gara-gara judi online. Yang kedua, Ibu Bapak tahu nggak ada berita seorang bapak-bapak berjualan? Di sini ada yang berjualan warung, ada yang berjualan keliling nggak? Nah ini yang tukang jualan, dagangnya apa kira-kira? Paling makanan, sembako dan lain-lain ya. Ini yang luar biasa, Bu Pak. Ada bapak-bapak jualannya keliling, bawa baskom, bawa apa? Baskom. Tahu nggak jualannya itu apa? Di dalamnya ada daging, bukan daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging pamajikan anak. Ini kisah nyata loh. Anda harus tahu dulu betapa kalau Anda merasa hidup Anda yang paling pabaliut, ada orang lain yang lebih pabaliut. Nah, tahu nggak gara-gara kenapa dia suami dipotong-potong, istrinya dimutilasi, dimasukin ke baskom, dijual, stres, Pak, dia punya masalah urusan pinjaman riba, kemudian dia stres, tidak bisa berbayar, mungkin ada masalah dengan istrinya,
dibunuh dan dipotong-potong. Padahal itu qatlun nas adalah salah satu akbarul kabair, dosa besar di dalam Islam. Semuanya gara-gara stres, masalah, stres, gelisah, dan lain sebagainya. Saya nggak mau cerita satu-satu apa dan lain-lainnya. Kita udah tahu ya, saya dengar dulu ada pernah kejadian ingin bunuh diri ya di Kabupaten Bandung, di jembatan di daerah timur sana ada, di Surtet ada, dan sebagainya. Nah, saya cuma mau bilang ibu bapak, semua itu terjadi gara-gara ada masalah, betul? Nah, kenapa bisa sampai membakar istri, suami, memotong istri dan lain sebagainya? Karena kita tidak paham konsep masalah dalam kehidupan. Punten, saya mah dingin, ibu sampai mati, bapak sampai mati akan ada masalah. Sepanjang Anda muslim, Anda akan didatangi masalah. Kenapa? Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Cara Allah menyayangi seorang muslim adalah memberi masalah. Mungkin di sini saya kalau lihat wajah-wajahnya kayaknya wajah penuh masalah ini ya. Mungkin ada masalah yang punya hutang, sakit-sakitan, budak nabung tongor, bisnis rugi, keluarga rumah tangga pasewai dan lain sebagainya. Punten, kalau Anda punya iman, segera sadari semua masalah itu adalah cara bukti Allah menyayangi kita semua agar kita selalu ingat kepada Allah. Tapi saya mau nanya kepada teman-teman semuanya. Di sini kita asumsikan semua punya masalah. Mau nggak masalahnya semua Allah selesaikan? Mau nggak hutangnya Allah bayarin? Mau anaknya yang bertobat jadi hafiz Quran? Kalau Anda mau semua masalah itu hilang, saya kasih tahu prinsipnya dulu biar paham. Dengerin ibu bapak, mudah-mudahan ilmu ini bisa saya serapi juga secara pribadi. Karena saya juga akhir-akhir ini lagi banyak masalah ya. Nah, intinya begini, tolong diingat baik-baik. Semua masalah, semua problem, semua balita hidup dalam hidup kita, itu datang gara-gara dosa kita. Gara-gara siapa? Gara-gara dosa kita. Orang yang gak bahagia, dia kalau kena masalah, misal contoh, budaknya bontongor, nyalakan ustad. Hutang gede, nyalakan tetangga. Badan sakit-sakitan, nyalakan bupati misalnya. Nyalakan batu. Mereka bisa nanti, padahal dalam Al-Quran disebutkan ma aswabaka min sayyatin famin nafsik. Semua keburukan yang menimpa Anda adalah disebabkan oleh dosa. Pak Agung, dosa saya apa? Saya nggak pernah korupsi, saya nggak pernah nipu, saya nggak pernah nahan hutang. Hei, hati-hati. Zaman sekarang banyak dosa yang tak terasa balik deh jadi masalah dalam kehidupan. Banyak sekali dirasa lain dosa. Contoh, posting media sosial, di foto, misalnya kerudung dibuka. Contoh, ibu hoyong meser uyah di bumi kawarung ada cakap kerudung mungkul weh. Ayah anaknya dasar sekur. Dosa. Ngomongin batur, hasad, kemudian dan lain sebagainya. Kita ini penuh dosa, lupa. Siapa di sini yang dosanya sedikit angkat tangan? Sama Acing saya mau ngecek ya. Kalau sedikit tolong digantiin saya ya di depan. Siapa yang dosanya sedikit angkat tangan? Nggak ada. Siapa yang dosanya sedang? Angkat tangan. Bu, ada yang dosanya sedang nggak? Nggak ada. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Ini yang gak ngacung kayaknya dosanya banyak banget jadi berat yang kata. Nah, kita ibu, punten ibu, bapak, saya, gubernur, presiden semuanya kita ini pendosa, Bu Pak. Maaf, bukannya saya suzon. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih disebutkan, kullu min Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua keturunan Nabi Adam pernah berbuat dosa, pendosa lah ya. Tapi sebaik-baik pendosa adalah yang bertobat. Nah, artinya ada hubungan nih antara masalah dan dosa dan tobat. Satu, Anda gede hutang, Anda gede utang, saya bayar, dosa Anda. Budak kontongor, dosa kita. Misalnya kita ada bencana ini tuh dosa kita. Nah, kalau mau masalah tadi hilang, kalau mau hutangnya dibantu Allah dilunasi, maka hilangkan dosanya. Hilangkan apa? Dosanya. Lah bagaimana cara menghilangkan dosa?
Salah satunya adalah menjalani bulan Ramadan dengan maksimal, Bapak. Menjalani bulan Ramadan dengan maksimal. Makanya rugi kalau kita Ramadan puasa sih puasa nggak makan, tapi sholat yang laki-laki masih di rumah, zikir pagi petang dilewat, sholat duha malas, rugi, Bapak. Demi Allah rugi. Pak Agung, itu kan sunat. Sunnah itu ada dua definisinya, ilmu fikih dan ilmu hadis. Kalau ilmu hadis, sunnah itu adalah segala sesuatu yang dikatakan, diperintahkan, ditetapkan oleh Nabi. Nabi bilang, contohnya Nabi nya bisa ditaloskan, nah ini Pak Agung jangan mah gondrong misalnya. Ada cenah di sauran di di Sahih Bukhari, itu sunnah berdasarkan ilmu hadis. Tapi kalau ilmu fikih, kalau wajib dikerjakan dapat, kalau ditinggalkan yang wajib dalam definisi ilmu fikih dikerjakan dapat siap, kalau ditinggalkan contoh sholat fardu ya. Nah, sunat atau sunnah dalam ilmu fikih sunnah dalam ilmu fikih definisinya, saya mau nanya sama ibu bapak semuanya, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, betul? Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah ini yang salah, Bapak. Karena dianggap tidak apa-apa, sholat duha lewat, tahajud lewat, zikir pagi petang lewat. Yang benar adalah, tolong kita rubah mindset kita sampai kita mati. Apa arti sunat dalam ilmu fikih? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Betul? Coba diulang, dikerjakan dapat, ditinggalkan. Kalau Anda nggak sholat duha rugi nggak? Kalau Anda nggak sholat tahajud rugi? Mau jadi orang yang merugi? Disebut dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang merugi. Nauzubillah, semua semua menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Maka kerjakan sunnah-sunnahnya di Ramadan ini, maksimalkan Bapak, maka gugur dosa-dosanya. Orang yang maksimal Ramadannya, nggak ada gibahnya, nggak ada jahilnya, nggak ada malas ibadahnya, akan lahir seperti bayi ketika keluar dari Ramadan, gak ada dosa. Dan Abi Hakul yakin, dan ini pengalaman hidup, ketika kita benar-benar tobat, Bapak, semua solusi dalam kehidupan datang. Ketika kita benar-benar tobat, solusi datang terus. Saya pernah buka hutang, Bapak, 200 juta, duit gak ada, kumaha mayana ditagih anjing, tobat. Ya Allah, gede hutang, tobat. Di sini Allah keluar. Apa namanya, bantuan dari pihak lain, namanya yang nutup lah, kayak gitu. Nah, ini dari mana dalilnya? Ramadan penggugur dosa. Izin saya sampaikan, ya Bu, tolong disimak. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin minum dulu ya. Masya Allah, nikmat sekali air minum ini. As-salawatu khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. As-salawatu khams, dari salat ke salat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat. Nah, dari Ramadan ke Ramadan adalah penggugur dosa sepanjang kita meninggalkan dosa besar. Sepanjang kita meninggalkan dosa, apa dosa besar itu? Dalam kitab Al-Kabair ada, saya lupa, ada 70 atau 100 ya. Tapi yang paling terkenal itu kata Nabi, Al-Akbarul Kabair. Dosa besar yang paling gede itu 3. Al-Isyraku billah, musyrik kepada, memusyrikan, bersekutu, menyekutukan Allah, musyrik. Dosa pertama musyrik. Kemudian qatlun nas, membunuh manusia. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dan dosa-dosa lainnya. Nah, hindari ini semua sehingga Ramadan kita itu jadi penggugur dosa. Ya, siap yang gede hutang ya, kita jalani Ramadan ya dengan baik ya. Ini senyum-senyum jadi gede hutang nih, karena enggak lah ya. Senyum itu ibadah, Pak. Tabassumuka fi wajhi akhi kal sedekah. Senyum itu adalah sedekah ya. Tapi jangan salah gunakan senyum kepada non mahram. Gitu, seperti itu. Nah, itu Pak. Dan bagaimana untuk memperkuat pengampunan dosa ketika Ramadan? Saya mau kasih tahu. Amalkan sunnah ini. Apa itu sepanjang Ramadan? Bulan penuh ampunan ini,
Kalau bisa mah dari sekarang, jangan Ramadan. Apa? Lakukan amal ini Bapak. Tolong disimak baik-baik. Perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Cing, kumaha lapan istighfar teh? Saya undang Bapak, istighfar itu artinya apa? Ya Allah, dari Bapak, ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Itu bentuk penghambaan rendah hati. Minta maaf sama Allah. Ya Allah maafkan saya. Perbanyak istighfar Bapak. Ini di sini surganya udah pasti masuk surga kan kira-kira? Dukanya betul. Lu soleh ayeuna sebut saya di Indonesia Agim. Habibullah Ta'ala. Kira-kira masuk surga nggak? Siapa ulama terkenal? Contohnya Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, Habibullah Ta'ala. Kira-kira masuk surga nggak? Undang. Saya mau bilang, nggak tahu. Belum ada jaminan, betul. Ini si Agung masuk surga nggak? Duka. Saya nggak tahu. Tapi tugas kita mengejar itu semua. Nah, ini kita surga belum jelas. Jadi artos naseur jabatan tinggi, tombol Allah, cantampo surga. Tapi Bapak, jadikan ini pelajaran. Kita surga belum jelas. Saya mau nanya, Nabi Muhammad surganya jelas tak? Nabi Muhammad mulia tidak? Mulia, Nabi Muhammad wafat bawa dosa nggak? Nggak bawa Bapak. Pasti masuk surga, nggak bawa dosa, mulia, pahalanya jariah miliaran sampai sekarang. Nabi Muhammad ya dipastikan masuk surga aja. Beliau istighfar satu hari 70 kali dalam satu riwayat. Berapa kali? 70. Riwayat lain disebutkan 100 kali. Paling sedikit, jangan tanya paling banyaknya. Masa kita surga belum jelas, malas istighfar. Ini amalan saya Bapak dulu pertama kali hijrah yang paling saya senang sholat berjamaah itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kumaha Ibu, Bapak target wae nama. Aduh, bicara hampura. Beutna, cerdik. Kita target dalam kehidupan kita sampai mati. Sampai kita mati, kita target per hari istighfar lebih dari 100. Dari mana itu angka saya bawa? Dari hadis ya. Pagong sanesna kada genep 1000, genep ratus, genep puluh, genep kali. Lamun aya dalil lama nu sahih mah kerjakeun. Tapi sepanjang enggak ada saseuneur-seurna. Sebanyak-banyaknya ucapan istighfar. Cing urang teh tinggal sakali bisa uih teh istighfar teh naon caranya? Tadi kumaha lapan istighfar teh? Astagfirullahaladzim. Ada lafaznya begini, Allahummaghfirli dunubi, Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Astagfiruka wa atubu ilaih. Seueur lafazna. Lamun anda nih, maaf ya bukannya saya kumahanya. Kalau ada di sini yang duduk di sini saking nggak tahunya lafaz istighfar pakai bahasa Sunda. Ya Allah, maafkan abi hampura ya Allah. Allah terus masih yang tua, sekolah, pendidikan, orang tua, keluarga. Abi teh anggaran maksiat wae ya Allah, punten abi ya Allah. Anda dan mutaubah. Tobat itu adalah penyesalan. Harus ada unsur penyesalan. Jangan sampai, aduh, minum aku nih misalnya nih, istighfar, astagfirullahaladzim, tapi minum deh. Itu bukan tobat, karena tidak ada unsur menyesal dan tidak mau mengulanginya dia yang akan datang. Pagum, atau kumaha abi teh ayah, aduh mah lima beja. Ada satu dosa yang saya lakukan, saya tobat. Dosa deh, tobat. Dosa deh, tobat. Yang harus saya lakukan. Kalau kita terjerumus dalam satu dosa, tugasnya non tobat terus sampai mati tobat bukan? Sampai mati tobat, tapi kita susah tobat dan niat untuk tidak mengulangi. Sekarang kita tahu candu itu yang paling susah kita hindari. Candu adalah adiksi yang susah dihindari oleh seorang pecandu. Jadi dia maksiat terus. Kita saling doakan semoga kita terlindung dari candu-candu yang ada. Contoh apa? Contoh narkoba, dia udah tobat tapi namanya teh mau gigil teh istilahnya teh sakau, jadi dia relapse ya, kumat deh. Kemudian tiba-tiba ada orang yang rajin berzina, open BO, ibu tahu open BO? Pakai pelacuran online karena kecanduan dia tobat, kuat, gitu deh tobat dengan niatan menyesal dan tidak ingin mengulanginya kembali. Ya, jadi lakukan itu di bulan Ramadan. Kapan mulainya saya mau nanya ibu bapak? Pintar, Masya Allah. Jadi sekarang, detik ini juga dimulai dari diri sendiri. Ya,
Gitu. Apa keuntungan istighfar? Ibu bapak, saya ingin ini kopinya nyerlek kali ya. Keuntungan istighfar, punten bisa saya nggak baca matanya dikebut lah. Keuntungan istighfar ada 3, ada berapa? 1, diampuni dosanya. 1, 2, akan diberikan solusi dalam setiap masalah. Ini kejadian bapak, ibu saya pernah sakit keras, sakit stroke, hilang ingatan. Nama saya saja nggak ingat, hancur hati saya bapak. Apa yang saya lakukan ketika ibu saya dioperasi? Istighfar. Diajak ngobrol ku bapak saya, ku adik saya. Cicing orang ke istighfar, tobat minta tolong ke Allah. Istighfar, istighfar, istighfar. Izin Allah, ingatan ibu saya balik lagi. Sekarang ngajar lagi di PAUD. Jadi kalau Anda punya masalah butuh solusi, istighfar. Sebagaimana dulu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kalau banyak masyarakat curhat ke anjeunna, Imam saya yang boga kuda, istighfar. Imam bisnis yang sukses, istighfar. Solusinya istighfar terus. Artinya istighfar membawa solusi untuk semua masalah. Dosa diampuni, diberi solusi. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Mau rezeki mau? Allah akan berikan dari arah yang tak terduga-duga dengan istighfar Anda yang tulus, ikhlas dan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Tolong jangan batasi dan bodohi diri kita terkait rezeki. Apa itu rezeki? Artos. Apa itu rezeki? Mobil. Apa itu rezeki? Rumah. Lah, Anda sehat itu rezeki. Anak Anda bisa lari-lari itu rezeki. Mata masih bisa lihat itu rezeki, Bapak. Maka perbanyaklah mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nganggap kalau can aya duit, can aya rezeki. Punten, ini mata rezeki. Saya sering ngetes. Dulu pernah dites ya di sini ya. Siapa di sini yang punya terkait rezeki ya? Saya yakin yang duduk di sini semuanya miliarder semuanya. Minimal hartanya di atas 20M. Ada yang punya harta 20M di sini? Ada? Waduh ini namanya. Ada nggak? 30M? Nggak ada? 50M? Nah ini jawabannya salah semua. Saya buktikan bahwa Anda semua di sini kaya raya semua. Sehingga nanti kalau Pak Kades mau bagiin PKH bingung kapan nanti ada habis madungan. Bansos juga Pak Kades tak kedah karena ada Allah yang menjamin hidup kita. Begini, istri saya nakas di baru beres pendidikan di RSAS, anggaplah punya jaringan tenaga kesehatan dokter. Kemudian ini mah bertapakur aja ya, istri saya ditanya sama teman dokter lainnya, itu ada orang kaya tuh hartanya adalah 2 triliunan lah, dia butuh donor mata 2 bola mata, tolong cariin. Saya duduk di sini nyari, nanya ke ibu bapak semua, Bu, Pak, saya mau minta mata ibu bapak buat didonorin, dibeli misalnya saya beli, dikasih nggak kalau saya bayar 200 juta? Lumayan 200 juta, jangan kabali, tapi bener kabali nanya 2M, 5M, 20M, karena ada pikir 20M mah. Ini harganya 2 triliun, 1 triliun dibeli 2 bola matanya, mau nggak? Gak ada mikir, enggak Pak. Artinya apa? Anda semua miliarder, tapi jarang mikir mata ini rezeki, betul? Ini harta Bapak, ini begitu berharga. Kita akan sadar kalau ini berharga kalau kita buta. Saya punya teman, namanya Pak Yurisman. Beliau, istri, anak 2, semuanya buta total. Tapi anaknya yang pertama hafal 30 juz Bapak. Firda sering lihat Indosiar gak? Bareng Irfan Hakim. Firda, itu orang Sindang Panon, orang Banjaran, tetangga saya. Masya Allah hidupnya sangat legowo. Kalau saya datang ke sana untuk dipijit, Bapak, baik di sirah saya banyak masalah. Ningali kehidupan Parisman, Masya Allah, naon masalah orang. Anda jangan banyak berkeluh kesah, aduh Pak Gung boga duit, tinggal di Parisman. Saya pernah berjumpa dengan Parisman suatu ketika, ngobrol. Parisman udah dipijit, oke. Gitu. Gimana nih, banyak pasien pijit hari ini? Pak Agung udah 2 minggu gak ada yang pijit ke saya. Hah? 2 minggu? Iya. Terus Pak Risman makan dari mana? Gak ada uang. Apa jawabannya? Dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah Bapak. Bayangkan, saya datang ke rumah istrinya lagi masak tahu, walaupun terbatas gitu kan. Cing ibu saya tantang masak tahu baik bener bisa mah. Oh, karena Anda punya rezeki yang 2 triliun, 5 triliun tadi itu loh.
maka perbanyak bersyukur. Ingat, rezeki bukan mobil jeung duit wae nya. Semoga kita menjadi ahli rezeki. Balik lagi ke tadi, Ramadan penggugur dosa, perbanyak istighfar. Jadi udah komitmen ya, sehari kita akan maksimal istighfar yang banyak ya. Komit ya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan mati? Bisi anjing. Kalau malamnya. Nah, tapi kalau kita mau mengincar pahala sunnah terkait istighfar nanti di bulan Ramadan, salah satu sunnah yang dianjurkan istighfar itu ketika kapan? Sahur. Ketika apa? Sahur. Banyak istighfar. Tapi dong balik agaknya astagfirullahaladzim gitu kan. Ini yang jadi masalah umat Islam sekarang. Sahur lain dipakai istighfar. Tahu nggak dipakai apa? Nonton komedi. Betul? 20 tahun puasa, sepanjang sahur nonton komedi. 20 tahun kali 70 hari. 70 kali 2, 600 kali sahur. Tidak maksimal. Demi Allah, lu rugi. Mau jadi orang yang rugi. Saya di rumah udah komitmen sama istri. Saya kan beli TV buat. TV, handphone itu jadi masalahnya YouTube. Saran saya, matiin TV, simpan handphone. Ngobrol sama anak istri silakan, tapi jangan lupa sisipkan istighfar. Ya itu sunahnya. Sunah yang lain apalagi terkait istighfar, amang ya. Yaitu ada dalam riwayat disebutkan ba'da subuh 100 kali istighfar. Kalau mau detail, lafadznya itu begini, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Ba'da subuh 100. Kalau saya nyebut angka 100 itu ada di dalam hadisnya. Astagfirullah wa atubu ilaih berapa kali? 100 kali. Bahkan ada satu istighfar, Anda rugi kalau Anda belum hafal. Tolong nanti browsing di handphone ya. Karena kalau diajarkan di sini juga panjang ting. Namanya Sayyidul Istighfar. Pernah dengar nggak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa anika mastafatu wa bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjangnya. Baca ba'da subuh. Dalam zikir Masyhur suka ada itu. Itu fadilahnya luar biasa. Kita baca Sayyidul Istighfar tadi dengan ikhlas karena Allah. Subuh jam 10 maut jaminannya masuk surga Bapak ya. Dan satu lagi terkait istighfar tadi nomor 1 sahur, 2 ba'da, yang ketiga ba'da sholat duha 100 kali juga sama. Kalau itu lafadznya saya lihat di hadis beda. Allahummaghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Oh bagus, mah ngapal kena udah browsing wae nama zikir sesuai sunnah ba'da duha sok enggak. Saya punya staf Pak, kerjaan saya kan anggota dewan tuh, dewan kemakmuran masjid juga tuh. Nah, saya punya staf beberapa lah. Saya kasih challenge, nggak wajibkan mati bolehnya, nggak wajib sebetulnya mah. Tapi saya bikin absen. Semua staf saya harus sholat duha baca zikir itu. Tadi mau masang kamera, di absen pusat tiap subuh. Mana sih kamar di duha tuh? Gua bagus. Zikir istighfar tuh. Ayo ya tugas abi mah wadakir innama anta mudakir lasta alaihi musaitir, tugas abi memberitahu. Nah, tapi sebelum memberitahu amalkan lah orang. Nah, itu terkait istighfar Ibu Bapak semuanya. Kita lanjut ya. Jadi kita siapkan Ramadan kita bulan penuh istighfar. Supaya apa? Allah mengampuni kita, supaya apa? Dosanya hilang, masalah kita hilang. Amin. Yang kedua, Ibu Bapak, amal apa nanti di bulan Ramadan yang harus diperkuat? Ya, adalah ad-du'a'u wal ibadah. Perbanyak doa, karena doa adalah ibadah. Banyakin doa, Pak. Senjatanya orang beriman adalah doa. Senjatanya orang Palestina tuh yang dibantai Yahudi, doa. Tapi Pak Agung nah dengan eleh. Ya heula. Menang atau eleh definisinya kelihatan di mana? Di hari akhir, di hari kiamat, di akhirat. Itu kemenangannya. Anda dizolimi oleh seseorang sampai Anda meninggal dia tetap zolim, dia tidak menang. Ingat, pengadilan yang teradil itu bukan pengadilan negeri, bukan pengadilan tinggi, tapi pengadilannya Allah Subhanahu Wa Taala. Anda nggak perlu pengacara, Anda nggak perlu pembela, karena pengadilan dengan Allah cukup dia aja sendiri. Jadi jangan merasa kalau di sini ada yang dizolimi sampai maut. Oh, eleh orang lah. Anda menang kalau Anda bersabar. Itu termasuk saya ini untuk nasihat buat saya sendirinya.
di politik mah ya misalnya budak wae gitu kan ya. Ya ampun elema yang mungkin sesuai ceramah saya tadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Punten. Terkait doa. Aduh, ini matanya panjang. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Berapa orang? 1, orang yang berpuasa sampai berbuka. 2, pemimpin yang adil. Kita doakan Pak Kades, Pak RW, Pak RT menjadi pemimpin yang adil yang Allah cintai. Amin. 3, adalah doa orang yang dizolimin. Cing, diulang. Doa yang mustajab itu ada 3. 1, doa orang yang berpuasa sampai dia buka. 2, pemimpin yang jadi Pak Kades, Pak RW, Pak RT doakan kita warga ya biar jadi warga yang solih. Yang 3, orang yang dizolimi. Nah ibu bapak, saya punya ini kebiasaan yang unik. Dulu saya pernah tinggal di negara kafir, mungkin saya pernah cerita ya. Saya pernah tinggal di negara namanya New Zealand. Muslimnya dikit, banyaknya ateis. Nah ketika di sana kami kalau Ramadan datang ke masjid ya sejam sebelumnya. Kenapa? Karena kami mahasiswa biasanya cari makan gratis, makan buka gratis, BGT-nya sana makan bergizi gratis. Ketika makan gratis, kebiasaan orang Timur Tengah ada yang unik bukan? Makanan belum dibagikan, tapi dia udah duduk, tangannya nengadah ke atas terus. Hampir Abilia, dia tuh setengah jam sebelum azan nggak doa, Pak. Dulu saya nggak ngerti, oh ada dalilnya. Ternyata orang yang mau berbuka itu itu doanya mustajab, Pak. Yakinlah dengan janji itu yang janji Nabi. Nabi kira-kira bohong mungkin nggak? Anu tukang bohong masuk-masukkan hadis, tapi Nabi mah nggak bohong, Pak. Kalau kadang kebanyakan mah di kita politisinya, Pak. Tapi namun juga kan artinya politisi di Kabupaten Bandung jangan menjalani nusolih. Artinya apa? Anda didik anak Anda, didik istri Anda, didik suami Anda. Kalau sebelum azan setengah jam lilah teuing 5 menit weh naon ngadoa. Budak yang kuliah di ITB ngadoa. Bapak bisnis saya naik omset minta sama Allah. Ibu yang awet muda minta sama Allah. Aku itu udah duniawi minta sama Allah. Tapi sebaik-baik permintaan dengan akhiratnya. Makanya ada doa yang saya suka nih dari Nabi Muhammad SAW. Dunia wina ayah, akhiratnya ayah. Allah mengakhir mali wa waladi, ya banyak hartaku dan anakku. Allah mengakhir mali wa waladi, wa barik timpa atau tadi berkah yang aku makan. Panjangkanlah usiaku dan ampuni dosa-dosaku. Banyakin doa, ibu bapak. Ibu bapak mau tahu cara sakit hati yang cepat? Saya kasih tahu. Mau tahu nggak cara sakit hati yang cepat? Berharaplah kepada makhluk. Betul? Jalan rusak, ngarep pakai abi, pasti jadi hati. Datang bisa turun langsung. Berharap kepada makhluk, pasti nyeri hati, catat itu baik-baik. Saya berharap kepada masyarakat juga, sama nyeri hati. Ibu berharap diberi duit, presiden nyeri hati, tungguan sok. Nungguan program sosial, di makhluk nyeri hati. Tapi obatnya nyeri hati non, berharaplah memintalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa, makhluk tak kuasa, Bapak. Saya ingatkan berkali-kali lagi. Bupati benar deh. Bengar, 5 triliun itu anggaran lagi. Bupati benar deh. Bengar, Allah lebih bengar. Gubernur kuat deh. Kuat, Allah lebih kuat. Presiden hebat deh. Hebat, Allah lebih hebat. Demi Allah perbanyak minta sama Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Tuhan kalian, Allah akan perkenankan. Janji Allah tak. Makanya Bapak, urusan politik, urusan bisnis, urusan pribadi, saya jurusan non minta sama Allah. Itu didikan bapak saya, Panan. Ngadoa. Bapak saya bukan ustadz, tapi dia hafal tuh ayat tuh tadi. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Kalau mana tuh ngomongnya tahu sudah jadi pahala jariahnya. Pemataan budak orang termasuk politisi muda tadi ngadoa siapa nih Allah. Ngadoa. Itu bentuk tauhid bahwa kita secara tidak secara fitrah tahu Allah yang mengurus kita rububiyah. Nah, ibu, bapak siap ngadoa Allah. Dan ingat tambahannya nih, doalah sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka yang banyak. Itu pesan saya, ya seperti itu. Kemudian doa pemimpin dan doa yang dizolimi. Apalagi Anda puasa, saat puasa dizolimi dulu tuh.
Misalnya ke Lembang tiba-tiba mau ngehitut tangke lah, dicopet lah atau apa gitu kan, dizolimin dia. Bapak. Apalagi dia pemimpin yang adil, si Pak Kades misalnya. Kalau udah pulang kayak mana diledot, dikusuk, kemudian dizolimin. Pemimpin yang adil, dan buka puasa angkat tangan. Mantap doanya. Ya, hati-hati dengan zolim ya. Istri saya pernah dizolimin, Bu Pak, demi Allah. Jadi dia lagi sekolah tuh pendidikan tenaga kesehatan ya. Dizolimin sama seniornya. Saya udah nyari hati masalah kina. Jadi dicarakan, bisa balas menyalakan kali semburan gitu ya. Bisa doakan untuk aku. Pemajikan saya dizolimin. Saya nyari hati. Akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah kasih dia pelajaran supaya dia bisa tobat, supaya dia bisa jadi solihah. Bu, seminggu kemudian khusus butuh. Hati-hati dengan kezoliman. Kadang apalagi kita di dunia politis ya, bikin kebijakan sok berkarasan jolim nanti. Seperti itu. Nah, jadi perbanyak bertobat dan berdoa di bulan Ramadan. Ibu bapak, ini harus saya luruskan juga. Bulan beramal. Bulan Ramadan ada bulan beramal. Ibu bapak, pasti Ramadan tahun lalu banyak baca Quran, bener nggak? Nah, pertanyaan saya, beres Ramadan baca Quran istiqomah nggak? Pak, saya sih kurang istiqomah ya, masih baca tapi gak sebanyak Ramadan, betul? Nah, ciri-ciri ya, untuk hisab saya juga, ciri-ciri Ramadannya sukses adalah salah satunya ulama berpendapat dia lanjut ke puasa Syawal. Tahu puasa Syawal? 7 hari. Dan setelah itu dia istiqomah beramal. Sholat duha jadi rutin, tahajud jadi rutin. Itu ciri-ciri Ramadan dia sukses. Jadi kalau tahun kemarin cek dulu duhana istiqomah enggak, tahajudnya istiqomah enggak. Kalau jawabannya ada yang enggak, banyakin tobat gak duluan, banyakin tobat secepatnya. Kita perbaiki di Ramadan yang ke depan. Jadi Ramadan itu bulan beramal. Ibu bapak, tidak aja Ramadan. Jika datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diganggu. Tahu hadis itu? Hadis terkenal Bukhari Muslim. Kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ulama berpendapat, maksud dari itu adalah pintu surga dibuka itu ialah kita bisa merasakan suasana surga dengan beramal. Di Ramadan itu kita bisa lebih semangat lagi beramal. Ada yang berpendapat maksudnya itu. Pintu neraka ditutup. Ada yang berpendapat ketika kita maksiat, kayaknya saya jarang dengar ya ada yang ayam wae sih ya. Kalau lagi puasa malah leles lah sembah horeamnya, gitu kan? Jarang maksiat tuh ketika berpuasa. Ada yang ulama berpendapat seperti itu. Dan setan pun dibelenggu. Ini yang jadi pertanyaan iseng biasanya jemaah-jemaah teh. Pak Agung, nah setan dibelenggu, itu masih judi, betul nggak? Pak Agung, setan kan dibelenggu di Ramadan, kenapa dia nggak sholat? Kenapa dia jinah? Kenapa dia mabok? Nah ini harus kita pahami. Ibu, setan itu sifat. Setan itu sih, ada setan berbentuk jin, ada setan berbentuk manusia. Kalau ada manusia tukang ngejerumusin karena maksiat, itu setan, Bapak. Maka jangan tanggung ngomong ketemu temen tukang ngajak kelabing, mabok segala rupa, baca aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana setan? Mana yang ngajak mabok atuh? Jadi tolong pahami itu setan itu bukan kuntilanak genderuwo, tuyul karena itu enggak. Maksudnya tidak hanya itu. Tidak hanya dalam bentuk jin, dalam manusia pun sama. Makanya ketika Ramadan cari teman yang soleh. Kalau Anda mau ketika Ramadan beli sayur di tempat tukang sayurnya nggak gosip wae, cari tukang sayur yang lain yang kurang tukang sayurnya, gitu. Cari tukang sayur resep dakwah. Artinya apa? Artinya hati-hati dengan makna setan. Jadi Anda jangan bertanya lagi, nah setan dibelenggu masih maksiat. Bisa jadi lamun kita Ramadan maksiat kene, berarti setan urang. Ngaca, mana sih setan? Waktu ini di kaca tanya. Artinya perbanyaklah beribadah kepada Allah. Termasuk setan itu lupa, nggak ada cuti, nggak ada libur. Anda sholat aja diganggu. Makanya ada sunnah dalam satu riwayat. Kalau diganggu setan nih, ibu bapak bisi mah diganggu setan. Mau maksiat, aduh, udah kuat pengen maksiat dan lain sebagainya. Maka saya sarankan kalau misalnya itu terjadi, ada satu sunnah yang kurang populer.
meludah 3 kali ke kiri. Apa? Meludah 3 kali ke kiri. Tong aya di gigireun aya jalmi. Cucu. Tapi meludahnya itu bukan pakai air liur, ditiup lah simbol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'ud. Seperti itu sunnah yang saya temunya dalam satu riwayat yang kuat. Nah, bulan beramal, Bapak. Nah, bikin prioritas amal di Ramadan. Ini kayaknya menjelang beres ya. Karena oke, udah mau jam 9:30. Bikin prioritas amal di bulan Ramadan. Saya mau memotivasi dan mengoreksi bersama. Ada satu kesalahan massal yang sering dilakukan umat Islam di bulan Ramadan. Ibu, Bapak sering dengar berita teh lamun taraweh saminggu di awal sur kali lungana ngelengit alam itu apa karena malas atau karena mengacu ke dalam satu hadis. Ada satu hadis, saya tadi sebelum kesini cek di mobil, mungkin ini ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat ini bisa digunakan sebagai fadilah, ada yang bilang tidak boleh. Ingat gak, Ramadan dibagi 3. Minggu pertama ampunan, minggu kedua rahmat, minggu ketiga terlindung dari siksa api neraka. Ibnu Hajar sama Imam Ahmad melemahkan di situ. Tapi ada ulama yang berpendapat silakan diacu, tapi hanya untuk fadilah saja. Cuma jangan sampai bau ampunan, maghfirah itu datang di minggu pertama. Enggak. Semua hari Ramadan itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hari dari Allah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibagi dulu amalana. Minggu pertama istighfar, minggu kedua minta rahmat, semuanya lakukan. Jadi jangan sampai minggu pertama orang dek tarawih, minggu kedua lah, dan begitu konsepnya. Tapi ini yang unik, Bapak. Tarawih pahalanya gede tak? Saya tanya. Besar. Sholat yang mulai kan masuknya kan. Tapi ibu tahu nggak Bapak? Ada satu amal kalau diamalkan itu sama dengan tarawih 1 malam suntuk. Tarawih dari isya sampai subuh. Yang mulai tahajud sampai subuh. Tahu nggak amalan itu apa? Untuk laki-laki sebetulnya ya. Sholat subuh berjamaah di masjid. Itu pahalanya setara dengan sholat malam semalam suntuk. Cek di kitab Riyadhus Shalihin silakan. Yang jadi masalah kebanyakan abis sahur wareg tunduh sare deui. Demi Allah rugi Bu Pak. Maaf, kenapa saya bilang gitu? Karena saya pelaku dulu waktu SD. Makan atau mah tunduh bawa subuh 6:30. Subuh jam genap. Saya sarankan kalau Anda semua lelaki sejati, ibu yang mendampingi lelaki sejati, ba'da sahur, aduh lilang ini 10 menit ini bawa sekedap, jangan bertahan, borotot, tungguan adan ke masjid, sholat subuh di masjid. Sholat subuh di masjid pinogan. Saya agak aneh. Ayo tarawih kebun hari pertama, sholat subuh sepi. Justru sholat subuh yang mau ngejar pahala gede itu mudah kata. Kalau bisa dua-duanya. Nah, saya usul ke Pak Kades bikin sholat subuh berjamaah di masjid. Ibu, kalau Anda cari calon minantu, minimal bikin variabel kriteria sholat subuhnya berjamaah di masjid. Saya hitung kayak lamun ayah muda, anak muda malamar anak saya. Kamu sholatnya di mana? Di rumah Om coret. Ya, kalau Anda mau cari minantu ya secara zohir terlihat baik, cari yang sholat subuhnya di masjid. Dulu saya pas mau menikah ta'aruf sama ustadz saya dibilang untuk salah satu ngecek calon saya solehah gitu ya, tanya ai azan subuh jam sabaraha, lamun dia jawaban akurat atau mendekati, oh berarti dia rajin sholat 4 waktu. Ya, bapak-bapak semangat. Ini bapak-bapak belanja. Nah, termasuk kawan saya itu Mang Iuk, baturan SMP saya, Pak Bu, warga dia, titiknya, nah, sohib saya. Sholat subuh di masjid. Ya, siap bapak-bapak? Nah, sabarnya jauh nih ya. Siap insya Allah. Ibu-ibu, sunahnya sholat di rumah, makin jumput makin bagus. Tapi Anda boleh sholat di masjid, asalkan tidak membawa fitnah. Datang ke masjid pakai alis mata palsu, pakai bedak kutip X jadi bodas. Jangan. Punten kami laki-laki lemah. Pagung atau lagi ngestin ini mau anak atau pakai kerudung enggak. Buktinya sekarang ada anak muda 25 tahun nikah sama 70 tahun. Dua-duanya masih nyetrum. Ya. Jadi saya sarankan
sholat subuh di masjid. Untuk nanti Ramadan aja Pak Agung seumur hidup. Oke. Yang selanjutnya, bakti kepada orang tua. Ya, itu pahala yang luar biasa. Kumaha caranya Pak Agung? Dagus maut. Orang tua saya sudah meninggal, bagaimana caranya? Banyak. Istighfar untuk orang tua Anda. Sedekah atas nama orang tua Anda. Datangin keluarga silaturahim dengan keluarga orang tua yang sudah meninggal. Doakan orang tua. Silakan berziarah mendoakan, silakan. Tapi tolong jangan ziarah ke kuburan orang tua, minta tolong ke kubur orang tua nulis maut. Gitu kan ya? Orang yang sudah meninggal itu butuhnya tuh doa. Orang yang masih hidup tong curhat, datang ke ibu yang sudah meninggal, mama tulungan abi canaya jodoh wae ka tuh mama. Dek nulungan kumaha dek keluar jadi zombie gitu kan? Nggak bisa. Doakan orang yang sudah meninggal. Termasuk sahabat, sahabat orang soleh sudah meninggal di alam kubur. Kebanyakan umat Islam mendoakan sahabat yang sudah meninggal. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Tuh sahabatnya didoakan. Bukan minta tolong ke sahabat malah seperti itu. Ya, itu bakti kepada orang tua. Yang masih hidup, anak-anak muda, yang remaja tadi MC-nya anak muda, bantu orang tua, luangkan waktu. Iya kesalahan saya dulu juga ya. Ngobrol sama orang tua, simpan WA-na, simpan HP-na. Aya cucian kotor setik, bantuan. Sapnaun lantai kotor, sapuan. Seperti itu. Sepakat ibu-ibu ditulungan ke kurang kalina. Oh, isi hati ibu konet. Mana budak korat teh? Ah, itu. Selanjutnya, ibu bapak, tolong babat 3 sholat sunat ini. Sedikit lagi ya. Tolong babat 3 sholat ini di Ramadan. Apa itu? Duha, witir, tahajud, sikat itu semua. Oh jadi ampura, opat. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Punten, Anda kalau sholat subuh, tong nilap 2 rakaat satacana. Agung udah di bumi sholat. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Punten. Bahkan ada dulu sahabat Qais radhiyallahu anhu datang sholat subuh terlambat, salam langsung ngantung sholat 2 rakaat, sholat fajar. Boleh nggak sholat sunat setelah sholat subuh? Nggak boleh itu Pak. Tapi ketika dia sering sholat rawatib 2 rakaat, sudah terbiasa, keburu telat, saking nggak mau kehilangan pahala setelah sholat langsung sholat. Ulama berpendapat ada yang membolehkan. Mungkin ada beda pendapat. Kenapa? Dalilnya hadis tadi ada Qais, nama sahabat Qais, salam karena dia belum keburu langsung takbir sholat. Nabi jadi imam. Nabi melihat, Nabi membiarkan. Tidak melarang. Kamu jangan lakukan itu. Lah tak nggak ada. Seperti itu. Mungkin ada beda pendapatnya, maka silakan diambil yang lebih diyakini masing-masing. Duha, witir, tahajud. Rawatib, duha, witir, tahajud. Yang selanjutnya Al-Quran. Ibu, punten. Ini mah anak muda, cenanya bapak-bapak badan pernah muda. Obat stres, obat gelisah, naon, mabok. Cenah nusok mabok, mau mabok tuh kabayan anak. Dan pas udah ngingetin isinya minimal lumayan saja mah hilap. Obat stres, obat gelisah, naon, narkoba, ganja, bes. Pil, sabu-sabu, karena hidung cara sabu-sabu tanya, dia akan lupa masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah bisnis, lupa. Paling setengah hari, mungkin ingat deh. Mau nggak obat gelisah yang permanen? Mau? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Anda tiba-tiba gelisah, aduh, ingat budak, ke merantau, jauh, hariwan, baca Quran, dari ngadoakeun. Aduh kumaha tehnya diudag-udag di kolektor abdi teh kacana yang sangam anu Allah istighfar baca Quran. Bu, saya jadi anggota dewan banyak deg-degana. Aya warga Pagung tulungan, ieu teh salamet alisan. Di telinganya ada tumor bengkak di jeritan. Bu, saya kumaha walaupun teu kenal ge anggap nyeri hate, kumaha cara ngagolkeun alisan. Aya gelisahna baca Quran. Saya punya program sama teman-teman staf saya di politik. Di absen tiap hari minimal baca Quran halaman minimal. Berat kira-kira? Berat Pak Agung, oke. Sehari sayat weh. Berat acida teh berat-berat teh banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tutup. Aitingna buka dalikal kita bulan tutup. Baca gitu. Baca.
karena kita berkali-kali lipat pahalanya ketika Ramadan. Seperti itu. Apalagi kalau di masjid apa itu? Anwar Darul Muqamah. Nah, di Masjid Darul Muqamah ini kalau ada kajian dari ketua DKM bikin program-program, punten datang. Saya itu sering request kalau ada undang kajian gini, bisa nggak di masjid? Jangan di lapangan terbuka. Kenapa? Ada satu riwayat menyebutkan kalau ada kajian agama di masjid, itu pahala belajar agamanya setara dengan pahala haji dan umroh buka. Yang apa tuh namanya, mabrur. Saya sering request itu kan beberapa kali diundang di Ibun, di mana di lapangan, bisa tuh di masjid. Bangun atau di lapangan yang bios satu. Tapi yang bisa mah di masjid. Gunakan masjid ini demi Allah. Wallahi suatu saat bisa jadi masjid ini akan bersaksi, ibu pernah duduk di sini, bapak pernah ngaji di sini. Makmurkan masjid, Bapak. Mungkin Anda marah dulu ada politisi melecehkan Islam, ngahina Al-Maidah. Justru pelecehan yang sebenarnya adalah membiarkan masjid tidak makmur. Itu, Bapak. Kejadian saya ningali kipisan aya tempat ibadah tepayu penganutna dirobah jadi masjid. Ibu bapak ridho, kemudian masjid kosong wae dijadikan ruko ku developer. Kita mah di demo merenya jangan dong. Nah, makanya baca Quran, bikin kajian Al-Quran, tafsir Al-Quran di masjid. Bu, coba deh sebelum meninggal cari ayat Al-Quran yang keren, hafalkan, jadikan itu pedoman. Contoh, dari SMA saya tuh ngapalin satu ayat ini. Obat pelipur lara, obat motivasi untuk berjuang dalam segala bentuk perjuangan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang buruk buat saya bisa jadi itu baik menurut Allah. Jadi ketika saya jatuh, stres, saya yakin Allah punya rencana yang lebih baik. Gara-gara satu ayatnya banyak hati nyeri abi sembuh. Abi ngajak ke ibu bapak sebelum meninggal miliki satu ayat Al-Quran favorit. Agung abi mah resepna qul huwallahu ahad, wios. Katakan Allah itu satu gak ada yang lain, satu tempat meminta, ahad. Boleh, tapi jadikan itu motivasi dalam kehidupan. Cari ayat favorit, jadikan itu apa sih namanya tuh pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Itu Al-Quran. Siap baca Al-Quran di Ramadan. Kira mulainya, ayo nah. Salaman kuat. Sayap, kacida punya awal terlihat. Yang selanjutnya zikir pagi petang. Aduh, saatnya saya kalau cara begini mau segepok buku zikir pagi petang dibagikan, tapi sekarang gak mau saya tanya. Ibu bapak, zikir pagi petang, ba'da subuh, ba'da asar, jangan lupa. Itu ada dalam zikir al-masyurat ya, sesuai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Abi mau menjelaskan, mangga downloadnya Rira atau Nabi Meser di Shopee. Buku zikir pagi petang. Anu saya itu pustaka Imam Syafi'i, silakan. Mangga, baca itu secara rutin, ba'da subuh, ba'da apa namanya asar. Dan ini ulama berpendapat, zikir pagi petang itu adalah tameng kita dalam satu hari itu untuk mendapatkan lindungan Allah. Ini kisah nyata, Bu Pak. Kamari di rumah saya yang orang, di rumah saya ayah non orang, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya saya ngamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Iqra'u surat al-Baqarah fi buyutikum fa inna syaitanal la yadkhulu baitan yuqra'u fi surat al-Baqarah. Baca surat al-Baqarah biar nggak diganggu setan di dalam rumahnya. Karena ada hadis lain menyebutkan kalau orang yang hidung bisa jadi jin kan ya, kayak gitu. Baca al-Baqarah, orang yang tiba-tiba keluar kan. Tapi ketika Musa murah, orang, tapi staf Abi Nabi awal datang ke rumah. Nyawal apakah ada serangan sihir atau tidak. Awal staf Abi dia zikir pagi. Dan ulama berpendapat zikir pagi itu bisa jadi tameng dari gangguan jenis apapun. Apalagi di dalamnya ada zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal fis samawati was-sami'ul alim. Selagi dengan orang anu hidung bisa jadi dari jin. Ketika staf saya datang si awal tadi udah duluan nguruskan sosper. Dia tuh jalan kaki, Bu Pak. Lagi jalan kaki, tiba-tiba plafon rumah turun, jatuh sejengkal di belakang kepala atau mungkin sirah bocor ya namanya. Bukan ya? Saya langsung bertafakur, bisa jadi staf saya yang namanya awal Allah lindungi gara-gara dia di pagi zikir pagi petang. Ya, silakan meser di Shopee buku zikir pagi petang, pustaka Imam Syafi'i yang mana dibayarlah dan amalkan. Sampai kapan? Sampai mati. Kira mati? Tahun depan tadi saya. Ini jadi. Pentingnya untuk lu ke situ. Goib. Selanjutnya 3 lagi sedekah.
Kumaha sedekahna Pak Agung, penghasilan Abi 15.000 sehari, gope, Ibu Pak, tahu gope nggak? 500 perak loh. Sedekah, bagus. Saya mana? Sedekah Pak Agung atau Nabi Wali? Lebih bagus mana? Sebetulnya yang lebih bagus itu yang proporsinya lebih banyak. Proporsi presentasinya dengan harta dia keseluruhan itu lebih banyak. Kalau harta dia 5 triliun, sedekahnya sehari 1 juta, agak ngalit. Tapi ada orang hartanya 10 juta, dia sedekahnya 500.000. Kecil atau besar? Besar. Artinya proposal. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu, Bu Pak. Tadi ada sorry Bu. Sedekah yang istiqomah. Yang apa? Ahabul amali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cinta yang istiqomah walaupun sedikit. Sedekah Bu Pak. Sedekah sebetulnya bisa macam-macam, gak harus 20.000, 10.000. Anda senyum kepada anak Anda itu sedekah. Tadi saya bilang tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Al kalimatu thayyibatus sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Anda mengucapkan salam assalamualaikum, sedekah. Anda mendoakan teman Anda ketika berjumpa, barakallahu fikum, sedekah. Anda bertemu preman can hijrah, hadakallah, semoga Allah memberikanmu hidayah, sedekah. Jadi berbanyak sedekah. Saya punya teman, dia jenius Pak. Dia sedekah sehari cuma 5.000. Tapi dia pakai aplikasi. Jadi teman saya, dia tuh tahu kitabisa.com, tahu nggak? Aplikasi kitabisa.com. Jadi dia disimpan uang 500.000. Aplikasi ini bakal sedekah per hari 5.000 otomatis. Dikirim ke wakaf, ke yang miskin, ke duafa, sedekah. Nah, yang istiqomah yang seperti itu, yang bagus. Dan jangan lupa bayar juga zakat, karena itu bagian dari keislaman kita. Iqamis sholawat wa atiuz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul bait. Rukun Islamnya salat, terus sholat, zakat itu intinya. Ingat, zakat itu ada zakat mal, zakat fitrah, zakat pertanian, dan zakat lainnya. Kalau yang saya pahami, zakat mal itu harus haul 1 tahun. Tunggu 1 tahun, mana harta yang tidak dikonsumsi, rumah itu dipakai, jangan dijakatin. Kecuali Anda punya rumah dikontrakan, itu dijakatan. Segala sesuatu yang berbentuk investasi ada hasil, itu dijakatin. Emas, kalau Anda pakai sehari-hari, itu nggak dijakatin. Tapi kalau emas Anda simpan untuk investasi, itu dijakatan. Ya, dan ada nisab dan lain-lain sebagainya yang mungkin nanti akan dibahas lebih detail. Jangan lupa zakat, Bu Pak. Saya sedih. Di Pangalengan saya punya teman, bengar, motor nasur, bos kopi. Saya nanya, dirinya tanya ke mau panen naik Jakarta tuh, emang kudu zakatnya? Mana kereknya? Astagfirullahaladzim. Jangan lupa zakat. Ya, Anda mau bayar zakat atau dikasih zakat? Mending bayar zakatnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi istiqomah, dan yang terakhir, alhamdulillah, pas 28 menit. Abi izin, Pak Ketua, Pengisan, Pengades, Intos ini langsung kembali cep, ayah sosialisasi perda gitunya. Ini yang terakhir. Apa itu? Bu Pak, saya baru tahu amal ini 6 tahun terakhir. 10 tahun terakhir lah. Sangat telat, rugi saya. Apa itu? Saya sarankan, khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan udah ribet kita teknis nanya, biasanya di laki-laki sih walaupun namanya. Itikaf di masjid 10 hari terakhir, Bu Pak. Itikaf di masjid 10 hari terakhir, karena dalam satu doa disebutkan di hari itu adalah Lailatul Qadar. Anda sholat sekali dihitung 1.000 bulan. Anda istighfar sekali dihitung 1.000 bulan. Anda sedekah 5 juta dikali 1.000 bulan. Kapan itu? Goib. Ada yang bilang 10 hari terakhir, ada yang bilang ganjil, ada yang bilang sebagainya. Ciri-cirinya ada dalam hadisnya, langit cerah dan lain sebagainya. Saran saya, daripada ketebakan gitu, baba gue 10 hari nak. Pak Agung saya kan kerja di Sepuan juga. Kerja dulu, pulang asar, nginep di masjid. Ajak anak saya kalau masih kecil mah jangan diajak, bisa ngobrol ya. Itikaf di masjid, betul gitu ya. Kan sekarang ibu coba pergi gitu ke kota Bandung. Salman, buk aslinya. Alatif, nepikeun saya di Alatif pernah itikaf, sarena di kolong meja, kita
Demi Allah di kota-kota tuh, wallahi mesin-mesin banyak yang penuh. Kenapa? Karena dia mencari Lailatul Qadar. Seperti itu. Ada qiyamul lailnya, ada baca Qur'annya, dan orang yang menunggu sholat di masjid itu argo pahalanya jalan terus sholat itu. Ada diem di isya di masjid nunggu sholat subuh, detik demi detik itu jadi pahala sholat subuh. Nah, di sini ada programnya 10 hari terakhir. Nah, saya sarankan Anda yang punya anak laki-laki, bapak-bapak itikaf di masjid. Pak Abu waktu udah sibuk, ya minimal atlah, oke lah malam ganjilnya deh. Aku belum biasa 10 hari terakhir sudah. Tapi saran saya, Bu, menurut dia aku sibuk, saya anggota dewan sibuk. Tapi beberapa tahun terakhir saya komitmen, saya ayang nepikan maut, saya amal itikaf 10 hari di masjid, kudu mau pulang. Ya, saya sarankan itu, tolong ikut programnya masjid. Dan tolong kalau itikaf, tolong banyak ngobrol. Ngobrolkan bisnis, ngobrolkan itu kumaha Prabowo, kumaha ieu Golkar, kumaha PKB, wah janganlah. Mending masing-masing aja. Kalau perlu Nabi itu dulu tuh pakai semacam tanda Turki ya, tapi bisa ribet mah yang udah itu katanya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait Ramadan. Ini mah beban buat saya juga karena semua yang saya sampaikan harus saya amalkan. Ini kan ada rekamannya ya, Pak Ketuanya, ada rekaman itu. Nanti kalau ada linknya diminta ya, biar saya ambil izin buat potong-potong juga di media sosial. Saya punya media sosial namanya Agung Jan Susan. Bisa mau lihat potongan-potongannya silakan. Kegiatan saya di bidang kebijakan publik juga silakan tolong di follow, di sobrek, teh, di subscribe, di follow, di like, di komen apa like terserah. Yang mudah-mudahan di sana ada konten-konten dakwah yang bisa kita sharing bersama di Facebook, TikTok, Instagram dan lain-lain itu dikelola ku admin. Nah, Ibu Bapak Sarjana, abi izin apunten beli aya dialog misalnya, misalnya sedang alusta ada asapin saya Pak Ades terkait pembangunan mah. Urang kolaborasi keras, pidu anak, mugia Pak Anang biasa jantan warga Kabupaten Bandung mengawakili anak program ini. Yang nabi kauman dulu teh jalan depan ya, hadirnya kan ke desa ya kalau nggak salah ya. Nah, Bapak, semua orang yang menggunakan akses jalan desa kebijakan Pak Kades dipakai sholat maka ke masjid, mudah-mudahan jantan pahala jariah ke Pak Kades sama jajarannya. Ini kelebihannya jantan pemimpin. Nah, orang doakan ini mah wajib hukum nakuntan. Masyarakat mendoakan pemimpinnya, doakan Prabowo, Gubernur Desa Dedi Mulyadi, Dadang Supriyatna, Camat, Pak Kades, RW, RT, doakan pemimpin-pemimpin orang jantan pemimpin soleh adil anak orang kasih Allah Subhanahu wa taala. Anak jantan pemimpin teh abot karosnya Pak Kades ya. Segeli sana ya, dibagi warga mah. Juga gitu. Ya gitunya. Atur nuhun maka wilujeng karena program salah jenah Abi pada ngadoa di Allah, mudah-mudahan Abi biasa kepanggil di dia di program kajian atau nanti lebih mulia lainnya. Abi tutup kedua kifaratul majelis, Allah walam bisawab, afwan, jazakumullah khair, wa barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sulta ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, Rabbana taqabbal minna, Mugi Allah tampil amal urang ieu dakwah sareng nuntut ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumanggi Bapak Haji Abdullah bade angkat deui aya hiji kegiatan juga menjadi simbolis kanggo pemberian beras berkah. Karosan di masjid dia alhamdulillah aya pemberian beras berkah. Dan beras dikumpulkan dari warga terus dikasih kepada warga yang membutuhkan. Maka yang itu ibu jadi namanya wakil pedagang mana Kang sok ingat Kang dari warga dikumpulkan per hari 1 sendok
Untuk pembagian selanjutnya yang punya kupon ini nanti sama Bapak Kades juga ya. Oh, jangan dulu pulang ibu-ibu. Insya Allah itu kita sudah menyediakan makanan semua dapat makanan, silakan baik itu dari warga luar atau warga kita, silakan untuk mencicipi. Nanti setelah pembagian door prize ada door prize juga Bapak Ibu. Punten tawakal insya Allah ya door prize. Enggak di MC. Jadi Amalia materi-materi dari Ustaz Abu, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.